hal yang sama gitu. Tapi kalau Gencar yang Gencar tampilkan itu benar-benar ide yang memang dibikin sendiri ya. Maksudnya kan ya kan, maksudnya bukan kayak ngambil dari mana lalu dibikin, enggak kan, tapi kayaknya benar-benar itu idenya itu bikin sendiri gitu loh. Dan saya lihat itu sangat mengena banget gitu ya. Terakhir kali yang saya lihat itu adalah 8 hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Itu sangat mengena banget gitu. Menurut saya itu hal yang simpel gitu ya. Tapi ternyata Gencar itu bisa memberikan kita informasi yang bagus banget. Boleh nggak sharing sedikit aja, kenapa kok tiba-tiba bisa punya ide untuk men-sharingkan tentang itu kontennya? Ya, sebenarnya sih konten itu bukan orisinil saya sebenarnya. Jadi kalau Cici perhatiin di Instagram itu, saya akhirnya menyadari bahwa Instagram itu bukan album foto. Nah, seringkali banyak leader dan agent prudensial yang saya lihat itu masih banyak menganggap Instagram itu album foto. Jadi apapun dia taruh di situ. Sedangkan saya baru menyadari bahwa sebenarnya ada dua bagian yang terbesar dalam Instagram yang harus kita bisa manage. Satu itu adalah IG feed, satu IG story. Nah, kalau album foto gitu, mendingan taruh di IG story, saya bilang. Nah, kalau saya taruh IG feed karena saya mau meng-engage orang-orang, Ci. Nah, ide awal saya adalah waktu itu saya mau buat konten yang berhubungan sama anak muda. Karena saya sendiri kan memulai di Prudential itu sebagai anak muda. Nah, jadi dari situlah saya berpikir apa sih yang bisa saya sharingkan, bisa mengedukasi orang-orang. Nah, saya menyadari bahwa karena saya juga baru punya anak masih kecil-kecil nih, Ci. Jadi saya baru menyadari bahwa seperti anak saya, kayaknya kalau saya ngajarin dia perkalian gitu ya, pembagian gitu, kayaknya menurut saya itu lama-kelamaan tinggal hafalan gitu ya. Nah, lalu terimpact sama saya, berarti sekolah itu sebenarnya penting nggak penting, karena 2 bulan ini anak saya tidak sekolah loh, Ci. Ya kan, boleh dibilang cuma homeschooling doang. Nah, dari situ saya bukalah role model saya. Saya cari role model. Saya menyadari bahwa yang membentuk saya sukses sekarang itu bukan dari situ, tapi rupanya dari attitude saya waktu saya masih sekolah, sama pergaulan saya waktu saya masih sekolah. Dan saya perhatiin rupanya teman-teman saya, Ci, yang badung-badung itu rata-rata jadi pebisnis semua loh, Ci. Benar. Ya, yang pinter-pinter akhirnya jadinya malah jadi kayak karyawan gitu ya. Lebih nggak berani dia gitu. Nah, jadi saya sharingkan rupanya di sekolah itu yang terpenting bukan tidak mengajarkan namanya bagaimana harus mengolah informasi, caranya menjual gitu. Itu nggak diajarkan. Yang saya tahu ada sekolah itu mengajarkan cara bersosialisasi. Nah, jadi dari ide itulah muncullah gitu, Ci. Ya kan Cici ingat nggak waktu sekolah ada nggak yang ngajarin cara jualan, Ci? Nggak ada loh, Ci. Nggak ada. Nggak ada ya? Jualan sendiri, saya yang jualan sendiri. Iya. Betul. Kita mau nggak mau jualan sendiri, kan nggak bisa. Kalau misalkan gurunya ngajarin jualan, pasti gurunya buka bisnis sih, nggak jadi guru dia. Iya benar. Gitu. Ya kan nggak ada sekolah ngajarin pebisnis gitu. Berarti guru-gurunya bisa direkrut dong untuk diajarin jadi pebisnis. Tapi jangan juga lah, Ci. Semua ada bagiannya, semua ada bagiannya gitu. Cuma saya melihat bahwa maksudnya gini, saya cuma mau edukasi bahwa teman-teman yang baru punya anak gitu, jangan sampai teman-teman terpaku kepada skor gitu. Banyak orang kan melihat skor, harus 8, harus 9. Nah, kayak hari ini kalau Cici lihat IG story saya baru aja memberikan reward dan punishment ke anak saya. Gara-gara semalam dia tidak membereskan barang, tidurnya malam, akhirnya saya marah sama dia, saya larang dia untuk nonton. Lalu dia datang ke saya gitu, dia rayu saya terus dari tadi. Oke, saya bilang, saya memakai praktek saya adalah ya reward and punishment. Kalau kamu mau, oke, kerjakan PR, saya kasih hitung-hitungan. Salah 2, ya udah nggak bisa nonton. Dia bener semua, silakan nonton. Nah, nah di sekolah kan nggak diajarin gitu, Ci. Di sekolah kan cuma dikasih tahu kalau nilai 8, oke, kamu grade-nya adalah top 5 terbaik misalkan gitu. Tapi nggak ada kan sekolah yang maksud saya mengajarkan, oke, kalau kamu bisa menyelesaikan lebih cepat,
kamu boleh keluar ruangan lebih dulu, bermain lebih lama. Itu jarang loh, Ci, ada sekolah begitu. Iya, benar. Gitu. Benar. Waduh, Jadi buat ini pasangan muda aja. Berarti temanya bisa untuk mendidik anak ini ya, bentar lagi ya. Kita ganti. Iya, jadi ganti ya kita didik anak ya. Oke. Gitu. Kalau menurut Gencar berarti perlu nggak untuk punya 2 account untuk dipisahkan antara bisnis dengan pribadi gitu? Nah, kalau saya gini, Ci, dasarnya mau buat Instagram itu, misalnya kita bicara Instagram ya. Kita buat Instagram itu tujuannya apa dulu? Kalau memang tujuannya mau selling, saya pikir teman-teman mesti buat niche. Niche itu tema gitu ya. Temanya adalah tema selling. Nah, banyak banget agent dan leader itu campurin semua. Ada selling, ada kehidupan pribadi, ada tiba-tiba dia makan apa, itu dia post di dalam album fotonya dia gitu. Kalau menurut saya, kalau memang teman-teman mau punya akunnya khusus pribadi, silakan buka satu lagi. Tapi kalau buka satu lagi, sekarang algoritmanya dari Instagram itu lumayan berat juga, Ci. Untuk bisa engage banyak follower itu juga berat. Jadi kalau untuk teman-teman agent di awal, saya menyarankan jangan buka satu akun. Mendingan pakai akun lama. Karena saya baru semalam juga dapat dari agent saya, waktu awal dia itu diajarin personal branding. Lalu dia contek-contek saya juga, dia tanya-tanya sama saya, lalu saya bilang sama dia, jangan buka baru, pakai punya kamu. Nah, singkat cerita, dia baru semalam WA saya, dia dapat satu, tiba-tiba WA dari temennya, minta dibuatkan asuransi. Nah, saya lagi tanya sama dia, tolong lu cross check itu dapat dari mana? Kalau dapat dari Instagram, saya percaya berarti bahwa postingan-postingan dia kemarin itu memberikan efek gitu, Ci. Oh, gitu ya. Itu ajan baru join Januari, Ci. Kan jarang ada orang tiba-tiba nanya, buatin gua asuransi dong. Dia tahu dari mana kalau bukan referensi, berarti dari sosial media gitu. Oh, gitu. Ada tips nggak untuk personal branding di medsos dari Gencar? Kalau saya personal branding, kalau saya ngikutin dari coach saya Benjamin, itu ada 3 E yang dia sharingkan. E yang pertama itu bicara mengenai edukasi. Ya, yang kedua itu yang kedua engagement, yang ketiga entertain. Nah, 3 E ini sangat bagus kalau kita bicara personal branding, Ci. Bicara beda halnya kalau kita bicara membangun satu kolam khusus. Artinya nggak ada emblem-emblem kita tuh di situ. Ya contoh kan kalau Cici perhatiin kayak Goodreads. Goodreads itu menurut saya kolam yang dia bikin, tapi pemiliknya adalah si Ken Anderson. Nah kalau saya berpikir personal branding itu harusnya Ken Anderson-nya, seperti gencarnya gitu. Nah kalau untuk personal branding lakukan 3E itu, Ci. Unsur yang pertama bicara edukasi. Jadi kalau edukasi harus ada yang dia share. Satu mengenai pemahaman. Kalau selling berarti dia harus jual edukasi tentang sellingnya, produknya, lalu sesuatu yang orang suka gitu, yang lagi happening saat ini. Nah contoh kalau yang lagi happening sekarang misalkan kayak PSBB gitu, itu boleh tuh diangkat menjadi edukasi. Terus new normal itu boleh diangkat sebagai edukasi. Tapi jangan lupa kalau dia bangun personal brandingnya selling, berarti harus banyak sellingnya dibandingkan yang PSBB dan new normal itu. Nah kedua engagement. Nah kalau engagement itu adalah sebenarnya foto diri, album foto itu benar. Tapi harus ada foto orangnya, jangan foto barang doang. Nah di situ harus taruh satu caption, jangan hanya foto tapi satu caption. Caption itu yang mengengage orang untuk mau buka profil kita. Jadi jangan sampai taruh misalkan kita jalan-jalan pergi ke Singapura, tapi kita taruh misalkan Singapura I miss you. Itu nggak mengengage orang, tapi harus taruhnya misalkan misalkan bilang gini, saya kangen liburan dan Singapura salah satu kota yang punya momen indah buat saya. Nah itu pasti mengengage orang tuh, Ci. Nah nanti di bawahnya tulis panjang lebar mengenai kisah Singapura. Nah saya selalu tulis kalau di engagement saya adalah terakhir saya menantang orang-orang. Kalau memang lu pengen tahu gua, lu DM gua. Kalau memang lu nasibnya sama kayak gua, lu DM gua gitu. Nah itu engage-nya kita ke mereka. Oh, I see. Nah kalau yang ketiga itu entertain. Entertain itu apapun yang jangan terlalu serius sih. Gitu. Jadi boleh tunjukkan sisi lain dari kita. Contoh Cici senang apa? Dance. Berarti Cici boleh dance.
Cici jago masak, bisa masak. Misalkan Cici suka apa tuh? Kalau saya perhatiin Cici sering datang seminar, itu juga salah satu entertain menurut saya. Ucapan hari raya itu entertain gitu. Oh, Jadi collab saya sama ulang-ulang Ariel aja juga gitu. ya. Collab Nah, sama Ariel. betul. Wah, ya itu luar Betul, biasa. betul, betul, betul. Betul. Kayak saya main TikTok yang kayak konsernya si Queen itu juga Iya, sebenarnya kita entertain. Ya, iya lucu jadi banget. orang itu nggak bosen lu sih ngelihat. Jadi kita tuh berharap orang nunggu kita. Lu mau post apa lagi sih besok gitu. Nah, Oh, sehingga iya. pada saat orang sudah merasa apa ya, bukan kecanduan tapi merasa ada sesuatu, dia pasti akan follow kita. Tapi kalau Cici bilang tadi kan banyak orang copy paste repost punya orang lain. Iya, iya. Itu tidak membuat orang jadi paling lu repost orang lain punya gitu, ngapain gue follow lu gitu. Nah, kita Iya. harus bikin versi kita, cuma kita idenya ambil dari orang lain, cuma versinya versi kita. Oke, berarti di sini kita Gitu. diajarkan untuk lebih kreatif gitu ya. Masing-masing Ya, jadi supaya kita gimana? sebenarnya bukan kreatif sih, Ci. Sebenarnya kalau Cici punya role model, teman-teman semua ini punya role model, tinggal ambil gayanya mereka, Ci. Saya punya role model, salah satu yang saya sering lihat. Jadi, kalau Cici punya role model, yang dilakukan ada lihat terus Instagram dia. Jadi, saya selalu notifkan. Saya notifnya saya on-kan, jadi setiap dia post apa, saya tahu gitu. Nah, contoh role model yang saya ambil, misalkan Will Smith, si Gary, ya, terus Gatorade juga saya juga ambil. Nah, jadi saya setiap mereka post saya lihat dulu nih, wah ini cocok dengan saya, lalu saya copy gitu. Cuma gitu ya. betul, tapi dengan gayanya saya gitu. Oke, oke, keren. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Gencar, apakah kedepannya gaya marketing akan seperti ini terus? Nah, saya tertarik pembahasan ini kemarin saya kan sempat collab sama Wong Agus juga ya. Saya melihat sepertinya saya sempat tanya juga sama Wong Agus, kayaknya gimana nih ke depannya kita akan berlakukan kembali seperti dulu atau benar-benar new normal gitu. Kayaknya kita sepakat bakal new normal sih, Ci. Karena saya juga nggak tahu apakah training di kantor kalau kita adakan banyak orang akan hadir. Saya rasa Ya, kalaupun sampai hadir orang akan jaga jarak, Ci. betul. Yang tadinya salaman, akhirnya karena kejadian COVID ini benar-benar membuat salaman itu menjadi anti misalkan kita gitu kan. Ya. Nah, jadi saya berpikir kayaknya yang mungkin kita akan tetap berjalan dengan kondisi sekarang yang baik kita pertahankan, yang bagus dulu kita juga pertahankan. Nah, termasuk personal branding, Ci. Dulu saya rasa banyak orang tidak aware sama Instagram, Ci. Betul, Mereka cuma cuek-cuek aja ya. Termasuk juga saya dan Cici loh. Mungkin saya sama Cici nggak pernah pakai IG Live ya. Tapi semenjak kasus ini kita pakai terus kan. Iya. Nah, saya rasa kayaknya besok-besok kita akan terus lakukan itu deh. Karena itu salah satu cara yang efektif, cepat gitu kan. Terus orang bisa dengar langsung kita tanpa harus ada waktu khusus gitu. Iya, benar. Kemarin itu saya juga sempat punya ide untuk ngadain IG Live ini gara-gara ya kan waktu setelah zaman seperti ini kita kan sering dipanggil nih jadi speaker di mana gitu ya. Begitu flyer saya tampilin, loh kok ternyata kok banyak yang nge-DM saya, Ci boleh ikut nggak? Banyak banget gitu. Jadi saya kan merasa nggak enak sama yang ngundang kan. Masa saya mau ngajakin orang luar, saya nggak kenal juga gitu. Jadi saya merasa, oh ternyata banyak orang di luar sana ini yang nggak tahu harus ngapain gitu. Jadi saya cuman beride aja gimana kalau saya bisa buat hiburan lah ya, buat edukasi atau mungkin memotivasi untuk ya memberikan harapan lah, karena banyak orang di luar sana yang lagi bingung gitu loh, saya harus ngapain, terus saya harus menunggu sampai berapa lama gitu. Jadi setidaknya saya pikir dengan adanya waktu ini kita bisa membantu lah ya, sedikit membantu untuk support orang lain juga gitu melalui IG Live. Betul. Dan memang saya rasakan sih personal branding itu harus kuat sih gitu. Karena apalagi untuk agent baru ya. Untuk agent baru itu menurut saya personal branding mesti kuat. Karena kalau dia bertemu tatap muka secara fisik, contoh nih ada agent baru ketemu sama Cici prospek nasabah A. Dia juga prospek nasabah A. Saya sangat yakin 90% dia kalah. Karena kalau kita bicara ilmu, pasti Cici jauh lebih bagus.
Bicara pengalaman jam terbang Cici lebih banyak. Mungkin hanya faktor hubungan aja yang bisa membuat dia menang gitu kan. Ya, betul. Tapi kalau lewat personal branding yang kita taruh di Instagram, kita taruh di Facebook dan yang lainnya, orang terkamuflase loh Ci. Dia nggak tahu kalau itu agent baru. Nah, saya punya satu tim itu luar biasa sih. Saya cukup amazed juga dengan dia. Rupanya dia sangat pintar. Dan saya nggak bisa sharingkan akunnya dia karena dia sendiri juga mau merahasiakan. Tapi saya baru tahu akun itu adalah akunnya tim saya, Luci. Itu bagus sekali. Dan dia mendapatkan follower itu udah puluhan ribu dan semuanya membahas tentang Prudential. Tapi membahasnya cukup bagus sih. Nggak, mohon maaf nih, saya masih bilang bahwa rasanya agent dan leader pro itu mesti dapat satu edukasi mengenai how to post yang bagus gitu ya. Jangan terlalu hard selling gitu loh. Nah, dia taruh di akun itu tidak hard selling, Ci. Tapi orang tahu akun itu adalah akun Instagram, punya membahas tentang asuransi Prudential. Nah, saya kaget dia dapat nasabah banyak dari situ, Ci. Dan yang masuknya luar biasa loh. Ambilnya kemarin dia cerita ke saya ada yang closing Pro Cinta bayar tahunan 30 juta. Saya tanya, lu kenal dia nggak? Nggak kenal. Lalu bagaimana? Dia hubungi saya, dia bertanya, Bapak orang Prudential ya? Iya. Pak, saya mau tanya kalau polis saya, dia punya polis itu, Ci. Polis saya ini udah 10 tahun, apa yang saya harus lakukan? Singkat cerita terjadilah obrolan, polis itu rupanya sudah lapse, Ci. Lapse lama, tapi uangnya numpuk di suspend akhirnya gitu. Singkat cerita ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Akhirnya orang itu nggak marah juga karena dia tahu waktu itu kenapa dia sampai lapse gitu polisnya. Singkat cerita dia buka Pro Cinta karena dia tradisional lebih baik dan segala macam. 30 juta dia dapat premi tahunan. Saya bilang, wow, rupanya Instagram bisa ya gitu loh. Dan dia termasuk kategori baru Luci di dunia Prudential. Oke, berarti dengan adanya kondisi sekarang justru ini merupakan suatu peluang ya buat new agent karena banyak new agent kan takut gitu ya kalau misalnya dengan tidak dalam kondisi seperti ini mereka kan pasti wah saingan gua sama yang senior nih gitu tapi justru dengan kondisi saat ini itu memudahkan kita untuk bisa punya personal branding yang bagus sehingga kayaknya seakan-akan di media sosial nggak ada bedanya nih antara bahkan mungkin yang senior bisa kalah nih ya kalau memang si agent ini pinter banget untuk personal brandingnya di medsos benar ya. Nah ini berarti, bahkan kalau saya meriset sih ya, saya meriset kan kita KPM owner kan dapat weekly per hari dari sistem. Kalau saya cek justru yang banyak close akhir-akhir ini adalah orang-orang baru Lucy. Iya. Gitu. Saya juga cukup amazed orang-orang lamanya nggak bergerak karena yang mungkin satu mereka punya nasabah lagi terkena krisis juga bisnis sepi jadi mungkin menghantam secara mental mereka juga mungkin ya tapi yang saya perhatiin yang agent-agent baru kan nggak punya beban moral dia baru memulai gitu dan memulainya ketemunya dengan Pro Cinta dengan PCB 88 gitu jadi mereka kayak nothing tulus saja cerita gitu kan dengan gayanya mereka mungkin mereka bermain IG dan segala macam nah mereka malah berhasil gitu. Oh, oke. Cuma memang sayangnya kayaknya kita mesti bikin satu gerakan gitu ya. Bagaimana agent dan leader pro itu jangan terlalu norak taruh di Instagram gitu. Kadang saya sedih gitu loh, sedih. Jujur ada sedihnya, ada gelinya, ada sebelnya gitu loh. Kenapa hal kayak gini lu mesti post gitu. Contoh misalkan kayak gini, saya pernah lihat ada orang misalkan waktu itu lagi hebohnya termometer Ci ya. Nah, termometer yang di jidat. Dia post satu gambar termometer ditempelin di jidat orang, terus ditulis, lu belum punya asuransi, Celsiusnya. Lalu di bawahnya ditulis gitu, intinya gini, hati-hati kalau lu belum punya asuransi, termometer aja bisa baca, siap-siap lu bisa mati, gitu, segala macam lah gitu. Saya sampai bingung, lu post begini ini ngajak ribut orang gitu, bukan meng-engage edukasi orang gitu. Nah itu banyak banget sih yang begitu. Saya sebel kadang dapat kesannya kayak ngecek gitu ya, kayak ngecek. Kan? Betul. Kalau mau kita nusuknya pakai cara halus dikit lah, jangan terlalu frontal gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Farel Bastian ya. Apa perlu posting feed berbayar demi menambah follower dan viewer? Feed berbayar. Kalau saya sih sampai saat ini belum gini. Saya melihat kalau feed itu menambahkan follower, kalau story memperkuat follower kita.
Nah, kita kalau mau share feed, masalahnya kita pakai ads-nya di mana? Instagram atau Facebook. Kalau kita pakai Instagram feed, pastikan dulu kita punya kolam, kalau saya bilangnya itu showroom Instagram kita itu bagus sih. Kadang banyak orang bayar ads di Instagram, tapi pada saat kontak us dia klik, dia masuk ke profil kita, dia lihat showroom kita jelek sih, nggak ada apa-apa gitu. Orang nggak akan follow kita. Tapi kalau kita bikin showroom kita bagus, contoh gampangnya saya mau bilang gini, nama profil deh. Saya kenapa namanya Gencar Inspire itu karena saya juga dikasih masukan sama band. Gencar, nama lu boleh nggak jangan Gencar _GP. Waktu itu saya pakai nama itu. Itu nggak ada meaningnya dibilang. Bagaimana orang mau ikut sama lu kalau namanya itu? Lalu dia kasih saya arahan-arahan, akhirnya ketemulah Gencar Inspire. Lalu dia rubah bio saya. Dia kasih masukan-masukan, makanya bio saya isinya bahwa saya adalah seorang coach yang sudah berhasil cetak develop orang berapa banyak gitu dengan income berapa. Nah, lalu saya bikin bawahnya mulai teratur gitu. Nah, itu yang membuat orang saat kita taruh di IG Ads, maka orang akan lihat, oh showroomnya bagus ya, go follow ya gitu. Tapi kalau pakai Facebook Ads nggak ketahuan sih. Kalau Facebook Ads itu kita bikinnya memang munculnya di Instagram, tapi saat kita klik dia munculnya ke website gitu. Orang mesti cari nama kita dulu di Instagram baru bisa masuk. Nah, kalau pakai Facebook Ads saya rasa sih sah-sah aja sih, tapi masih bikin website lagi ya gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Gencar. Gimana dengan agent baru yang sosmednya Instagram followernya belum banyak? Apakah perlu melakukan IG Live atau nanti saja? Gimana menurut Gencar? Better menurut saya sih jangan IG Live, karena kalau IG Live akan mendemotivasi teman-teman kalau yang nonton itu di bawah 10. Saya pernah lihat, maksudnya ada orang ngadain IG Live yang nonton 10, itu ya kitanya demotivasi sih Ci gitu. Tapi kan kalau maksud saya kalau kayak Cici kenapa bisa banyak? Satu, saya percaya nama besar Cici itu meng-attract orang-orang. Kedua, Cici sangat pintar dalam memilih narasumber. Ketiga, Cici konsisten, itu kuncinya. Nah, kalau misalnya tidak konsisten, saya sangat yakin juga mungkin Cici akan bermain di angka 100 yang nonton. Tapi karena Cici konsisten, angkanya terus naik gitu. Bahkan Cici ditunggu-tunggu menurut saya. Ayo loh, si Ernie mau IG collab dengan siapa gitu. Nah, kalau kita followersnya dikit, yang nonton itu kan pasti followers kita, nggak mungkin followers orang lain. Kalau misalkan kayak Cici ini berapa? Hampir 300 ya. Cici punya followers sekarang berapa? 5.000 misalkan ya. 5.000 yang nonton 300, berarti 2%-nya Ci ya. Kira-kira kan. Berarti kalau punya followersnya 200, ambil 2%-nya, yang nonton berapa itu? Cuma 4 orang loh. 4 orang. Jadi saya rasa itu akan mendemotivasi. Cara paling efektif menurut saya adalah bangun persona branding, fokus kepada fit. 3E aja, edukasi, entertain, sama engagement. Saya pakai itu terus sih. Sehingga pelan-pelan saya saya berasa naik Coach. Saya ingat bulan Agustus 2000 tahun lalu, saya punya followers itu 2.700. Tapi kalau dihitung sekarang hampir meningkat 2 kali. Karena saya menerapkan 3E itu, tapi konsisten. Gitu. Seminggu saya harus ada 3E. Saya nggak setiap hari post, tapi saya seminggu 3E. Seminggu 3E gitu. Nah, itu mampu meng-engage orang-orang untuk follow kita. Gitu. Oh, oke. Nah, kalau dia mau gampang sih. Kalau dia mau gampang. Kalau dia mau IG Live, suruh dia endorse Cici. Nah, dia kontak Cici, si Ernie apa kabar? Boleh nggak saya endorse Cici? Cici mau makanan apa mau apa ya? Jadi Cici bintang tamu saya. Saya percaya followers dia akan naik. Nah, dia harus pintar tuh memanfaatkan momen itu. Cuma kan namanya nggak mungkin mudah mengajak Cici collab. Cici juga pasti pikirkan, lu siapa dulu gitu. Tapi kalau memang orang itu punya value yang memang Cici bisa collab sama dia, saya yakin Cici pasti mau collab. Gitu. Endorse aja, endorse. Gitu. Iya. Karena cara paling gampang. Saya sendiri juga punya keterbatasan waktu ya. Kalau kita mau bikin acara gini kan, ya mungkin kalau Gencar bisa langsung. Kalau saya ini nggak bisa, jadi saya harus nata dulu, saya harus bikin dulu kira-kira apa yang mau dibahas. Terus saya tanya dulu sama yang nonton IG story saya, kira-kira pertanyaan apa nih yang mau dibahas. Kayak gini ini banyak banget nih pertanyaannya, tapi saya nggak bisa bacain satu-satu gitu ya. Ini aja salah satu yang saya tampilkan ya. Kalau untuk branding di sosmed tadi udah dibahas ya untuk David. Nah, gimana caranya buat janji temu online dengan calon prospek? Gencar bisa bantu nggak?
Oke, kalau bicara janji temu, sekarang teman-teman mesti pilih dulu mau pakai platformnya apa. Karena kita udah pasti sih, saya sendiri ngomong ke tim, kita masih menghargai PSBB. Artinya saya juga nggak terlalu push tim untuk ketemu nasabah. Jadi saya selalu mengarahkan ke online. Platformnya pilih dulu, mau WhatsApp call, mau WhatsApp video, atau mau Zoom. Nah, dari ketiga ini, saya cuma melihat ada segmen sih. Jadi kalau yang Zoom, itu biasanya yang muda-muda itu mau. Ya, tapi kalau yang udah tua-tua rada susah nih untuk diajak Zoom. Saya udah coba berkali-kali, mereka berasa ribet gitu. Padahal lewat Zoom itu kita mampu menampilkan gambar, kita bisa coret-coret di layar kita kan. Nah, akhirnya saya menyetujui, ya udahlah buat mereka yang memang prospeknya orang yang udah ada umur, ya udahlah bolehlah pakai WhatsApp video gitu ya, atau WhatsApp call. Nah, kalau kita pakai Zoom, udah pasti kita mesti punya materinya. Itu pasti. Karena kalau kita nggak punya materi, itu boleh saya bilang bunuh diri itu. Nah, kalau pakai WhatsApp call, WhatsApp video nggak perlu pakai materi, nggak apa-apa, karena kita kan lebih banyak ngomong aja gitu. Nah, cara buat janji temunya sama. Kalau saya sih, saya selalu memakai satu empati, yang kedua edukasi. Harus ada sesuatu yang kita tawarkan ke mereka menjadi benefit. Contoh yang terakhir adalah COVID test ya, rapid test ya. Nah itu sebenarnya kalau agent-agent mau membuat momen itu momen baik, sebenarnya bisa tawarkan ke mereka. Prudential ada rapid test gratis loh gitu. Coba aja yuk, nggak ada masalah. Kalau memang mau bikin hubungan itu dekat sekali, teman-teman malah bisa anterin dia kok kalau memang mau gitu kan, ada drive-thru-nya. Nah, momen itu bisa membuat kita bisa closing sama dia gitu. Nah, itu sih yang maksudnya kalau janji temu kita nggak bisa bilang, Bu, Pak, boleh nggak saya kontak Ibu jam sekian, saya mau menjelaskan produk ini. Saya rasa itu salah satu cara yang tradisional gitu ya. Tapi kalau cara yang efektif menurut saya adalah harus ada value yang kita edukasi ke dia supaya dia mau, oh iya boleh deh, saya pengen tahu caranya bagaimana gitu. Pasti mau ketemu abis itu by online. Oke, kejawab ya. Sama satu lagi Ci, satu lagi. Cara yang sangat efektif, saya udah sharingkan ke tim saya lama, tapi nggak banyak yang ikutin. Tapi kemarin ada satu yang kasih kesaksian di grup. Jadi dia dapat nasabah gara-gara dia kirimin kopi Ci. Jadi memang saat ini, kondisi saat ini orang itu udah boleh dibilang bosen banget di rumah. Udah bete banget lah. Yang mereka butuhkan satu sebenarnya adalah film, betul nggak Ci ya? Kalau Cici bisa memprovide semua link drakor-drakor yang seru ya, film-film yang kekinian yang nggak gampang dicari gitu, itu pasti memberikan value. Nah, kedua, jangan sungkan untuk kayak sekarang momen ketupat. Berapa banyak orang bisa buat ketupat? Nggak banyak loh. Kayak CR ini luar biasa loh, teman-teman ini juga sudah mempraktekkan. CR ini kirim saya lontong hari ini. Ya, maksud saya itu yang harus dilakukan sama leader-leader ya, agent-agent kepada orang lain yang memang dia rasakan saya mau memberikan sesuatu. Jangan berharap akan balik, tapi kita investasilah. Cepat atau lambat akan balik juga investasi itu gitu. Nah, jadi yang sharing ke saya kemarin dia bilang thank you buat Pak Gencar.